Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astra Gofan Manggala Satrianto dengan NIM B141600066 yang akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Penerapan Peringkasan Luas pada Pemulusan Kernel untuk data hasil pengukuran alat pemantau glukosa darah non-invasif di bawah bimbingan Dr. Insinyur Arfiani MSI dan Akbar Rizky MSI. Bahasan yang akan saya bahas pada presentasi kali ini adalah pendahuluan, metodologi, kemudian hasil dan pembahasan yang terdiri dari eksplorasi data, penerapan pemulusan, serta menentukan metode pemulusan dan peringkasan terbaik, kemudian ada simpulan, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Latar belakang penelitian saya diawali dengan posisi Indonesia sebagai peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Sampai saat ini, belum ditemukan obat untuk menyembuhkan penyakit diabetes. Penderita diabetes membutuhkan penanganan yang tepat. Salah satunya adalah dengan memantau kadar glukosa darah. Banyak alat pemantau kadar glukosa darah yang dibutuhkan. Salah satu alat pemantau yang sering digunakan adalah glukometer atau invasif. Alat ini bersifat menyakiti, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi penderita diabetes. Oleh karena itu, diciptakanlah alat yang bersifat non-invasif dengan menggunakan prinsip spektroskopi. Spektroskopi biasanya digunakan untuk mengidentifikasi suatu substansi melalui penyerapan dan pemancaran suatu spektrum. Hasil dari alat yang menggunakan spektroskopi biasanya mengalami pergeseran pancaran, dikarenakan objek yang sama diukur berulang kali belum tentu menghasilkan hasil yang sama. Hal ini juga diakibatkan oleh sifat fisik dan kimiawi dari objek yang diamati, sehingga seringkali terjadi pancaran cahaya menurut Blanco et al. Tahun 98. Oleh karena itu, dibutuhkanlah suatu metode prapemrosesan, yang fungsinya adalah untuk mengurangi pengaruh interferensi gelombang dan noise pada data spektrum, agar model kalibrasi yang diperoleh lebih akurat dan stabil menurut Jayanti 2018. Menurut Chen dan He tahun 2007, terdapat 4 metode prapemrosesan data. Yang pertama ada pemulusan, yang kedua ada multiplicative scatter correction atau MSC, yang ketiga ada standard normal variate atau SNV, dan yang keempat ada Fourier transform atau FT. Menurut Halim dan Bisono tahun 2006, pemulusan berfungsi untuk membuang variabilitas dari data yang tidak memiliki efek sehingga ciri-ciri dari data akan terlihat lebih jelas. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah menggunakan pemulusan untuk pemrosesan data. Yang pertama ada Indrayanti tahun 2014, yaitu menggunakan pemulusan kernel pada data butterfly diagram siklus aktivitas matahari ke-23. Kemudian ada Jayanti tahun 2018, yaitu menerapkan pemulusan spline pada data hasil alat non-invasif. Dan ada Aziz di tahun 2019 yang menerapkan pemulusan kernel pada data hasil alat non-invasif. Alat non-invasif menghasilkan nilai residu intensitas dengan jumlah yang berbeda, sehingga menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penggunaan data. Oleh karena itu, dibutuhkan metode peringkasan data, yang menurut Raud 2018 untuk menyamakan jumlah data yang digunakan. Terdapat beberapa metode peringkasan data yang telah digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya, seperti peringkasan simpangan baku, peringkasan 5 angka, dan peringkasan 3 angka. Menurut Aurelia tahun 2020, peringkasan simpangan baku menghasilkan pemodelan kalibrasi yang lebih baik dalam beberapa penelitian. Menurut Raudel 2018, peringkasan 3 angka dianggap lebih memudahkan dan mempercepat dalam proses persiapan data. Namun, ketiga metode peringkasan sebelumnya memiliki beberapa kekurangan, yaitu tidak dapat memanfaatkan keseluruhan komponen dari data dan juga tidak dapat menerapkan time domain yang konsisten bagi seluruh amatan. Oleh karena itu, pada penelitian kali ini diterapkanlah suatu metode peringkasan baru dengan nama peringkasan luas yang memanfaatkan luas trapesium. Dianggap dapat memanfaatkan seluruh komponen dari data. Adapun tujuan dari penelitian saya adalah mengkaji metode prapemrosesan data spektrum keluaran alat pemantau glukosa darah non-invasif menggunakan metode peringkasan perhitungan luas, simpangan baku, dan peringkasan 3 angka pada regresi non-parametrik pemulusan kernel serta menentukan fungsi pemulusan kernel dan metode peringkasan terbaik. Adapun data yang saya gunakan untuk penelitian saya adalah data primer yang berasal dari penelitian dengan judul Model Kalibrasi melalui Metode Statistik Transformasi Wavelet Kontinu, Regresi Kode Terkecil Partial Robust, Regresi Proses Gaussian untuk pengembangan sistem alat memantau pasien penderita kadar gula darah tinggi secara non-invasif. Penelitian ini dilakukan oleh tim Non-Invasive Biomarking Institut Pertanian Bogor. Penelitian ini melibatkan sebanyak 170 responden sukarelawan yang dilaksanakan pada waktu 13 dan 20 Juli tahun 2019 di tempat itu Kelurahan Kebon Pedes, Kota Bogor. Berikut adalah prosedur analisis data yang saya lakukan. Yang pertama, saya akan bergerak menuju data invasif, kemudian akan melakukan eksplorasi
untuk melihat persebaran kadar glukosa darah responden. Kemudian saya akan memilih responden berdasarkan 3 kategori yang dikeluarkan oleh American Diabetes Association di tahun 2016. Kemudian saya akan bergerak menuju data non-invasif dan melakukan standarisasi, peubah time domain, serta peubah residu intensitas menggunakan persamaan berikut. Kemudian saya akan melakukan eksplorasi untuk melihat pola asli dari data yang dibentuk. Kemudian saya akan melakukan peringkasan. Peringkasan di sini saya akan melakukan 3 peringkasan, yaitu peringkasan luas, peringkasan simpangan baku, dan peringkasan 3 angka. Kemudian tahap selanjutnya saya akan melakukan pemulusan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah menghitung nilai dugaan kadar glukosa darahnya, kemudian saya akan menghitung nilai MSE-nya, kemudian saya akan menghitung nilai GCV, kemudian saya akan memilih bandwidth optimum berdasarkan nilai GCV paling minimum yang saya peroleh dari langkah C, kemudian saya akan menghitung MSE berdasarkan bandwidth optimum dan GCV optimum yang telah saya dapat dari langkah sebelumnya. Kemudian saya akan mengulang kelima langkah tersebut dengan fungsi kernel lainnya. Kemudian langkah terakhir, saya akan membandingkan hasil. Masuk pada bagian hasil dan pembahasan. Berikut adalah diagram pencar kadar glukosa darah hasil glukometer. Bila dilihat secara eksploratif, kadar glukosa darah responden berkumpul di antara 80 mg per desiliter sampai 140 mg per desiliter dengan nilai minimum kadarnya 55 mg per desiliter dan nilai maksimum kadarnya adalah 593 mg per desiliter. Berikut adalah diagram kotak garis kadar glukosa darah hasil glukometer. Secara eksploratif dapat dilihat bahwa data tersebut memiliki 20 amatan pencilan dan 1 pencilan ekstrim. Dari sini, saya akan memilih 3 responden secara acak dari masing-masing kategori glukosa darah. Yang pertama, saya mengambil responden nomor 155 dengan kadar glukosa 79 mg per desiliter untuk kadar normal. Kemudian untuk pradiabetes, saya akan mengambil responden nomor 6 dengan kadar 101 mg per desiliter. Kemudian untuk kategori diabetes, saya akan mengambil responden nomor 11 dengan kadar 222 mg per desiliter. Masuk ke eksplorasi data non-invasif. Berikut adalah plot time domain terhadap residu intensitas sebelum dilakukan peringkasan. Pertama ada dari kategori normal, kategori pradiabetes, dan kategori diabetes. Terlihat secara eksploratif bahwa kategori pradiabetes dan kategori diabetes memiliki pola data yang cenderung berbeda untuk setiap ulangannya, dan terdapat juga pergeseran pola, sementara pada kategori normal tidak terlalu terlihat. Pola berbeda dapat disebabkan oleh noise dari alat atau mati nyala lampunya yang belum sempurna. Sementara pergeseran pada pola dapat disebabkan oleh nilai residu intensitas dan time domain yang berbeda pada setiap ulangannya. Berikut adalah plot time domain terhadap residu intensitas setelah dilakukan peringkasan luas. Menurut Rowdell tahun 2018, metode peringkasan yang baik adalah metode yang mampu mempertahankan pola data awal sebelum dilakukan peringkasan. Dapat dilihat pada plot tersebut bahwa peringkasan luas mampu mempertahankan pola data awal. Berikut merupakan plot time domain terhadap residu intensitas setelah dilakukan peringkasan simpangan baku. Dapat dilihat juga bahwa peringkasan simpangan baku mampu mempertahankan pola data awal. Berikut adalah plot time domain terhadap residu intensitas setelah dilakukan peringkasan 3 angka. Dapat dilihat bahwa pola yang dibentuk setelah dilakukan peringkasan 3 angka tidak mengikuti pola awal pada saat sebelum dilakukan peringkasan. Masuk ke pemulusan kernel uniform. Berikut ada nilai bandwidth dan GCV optimum untuk setiap ulangan menggunakan pemulusan kernel uniform untuk setiap metode peringkasan. Yang pertama dari peringkasan luas, dapat diambil nilai optimal pada ulangan 1, ulangan 3, dan ulangan 5 untuk masing-masing responden. Kemudian untuk peringkasan simpangan baku, dapat diambil nilai optimal pada ulangan ketiga, ulangan ke-1, dan ulangan ke-1 untuk masing-masing responden. Kemudian pada peringkasan 3 angka, dapat diambil nilai optimum pada ulangan pertama, ulangan ketiga, dan ulangan kedua. Nilai bandwidth dan GCV yang didapat dari tabel berikut akan digunakan untuk pemulusan selanjutnya, sehingga akan digunakan untuk menghitung nilai rata-rata ragam dan rata-rata MSE setelah dilakukannya pemulusan. Berikut adalah nilai bandwidth dan GCV optimum untuk setiap ulangan pemulusan kernel Epaniknikov untuk setiap metode peringkasan. Pada peringkasan luas, dapat diambil nilai optimal pada ulangan 1, ulangan 3, dan ulangan 5. Kemudian pada peringkasan simpangan baku, dapat diambil nilai optimal pada ulangan 3, ulangan 1, dan ulangan 1. Kemudian untuk peringkasan 3 angka, dapat diambil nilai optimal pada ulangan 1, ulangan 3, dan ulangan 2. Untuk pemulusan kernel triweight, peringkasan luas dapat diambil nilai optimal pada ulangan 1, ulangan 3, dan ulangan 5. Kemudian untuk peringkasan simpangan baku, dapat diambil nilai optimal pada ulangan 3, ulangan 1, dan ulangan 1.
Kemudian untuk peringkasan 3 angka dapat diambil nilai optimal pada ulangan 1, ulangan 3, dan ulangan 5. Kemudian yang terakhir untuk pemulusan kernel Gaussian pada peringkasan luas dapat diambil nilai optimal pada ulangan 3, ulangan 1, dan ulangan 3. Kemudian untuk peringkasan simpangan baku dapat diambil dari nilai optimal pada ulangan 3, ulangan 5, dan ulangan 3. Kemudian untuk peringkasan 3 angka dapat diambil nilai optimal dari ulangan 1, ulangan 3, dan ulangan 2. Berikut adalah tabel rata-rata keragaman data sebelum dan setelah dilakukan pemulusan untuk setiap metode peringkasan. Berikut adalah tabel untuk peringkasan luas, kemudian peringkasan simpangan baku, dan kemudian peringkasan 3 angka. Dapat dilihat bahwa setelah dilakukan peringkasan, rata-rata keragaman menurun secara signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa metode pemulusan kernel dapat diterapkan untuk mengurangi pengaruh noise serta pencerahan pada alat non-invasif. Bila dilihat menggunakan grafik untuk semua metode peringkasan, pemulusan kernel Gaussian adalah pemulusan yang dapat menurunkan rata-rata keragaman secara signifikan dibandingkan pemulusan lainnya. Berikut adalah tabel rata-rata MSE fungsi kernel untuk setiap metode peringkasan untuk seluruh responden. Bila dilihat, tidak terlalu terlihat perbedaan rata-rata MSE yang signifikan, namun hal ini ditemukan pada fungsi kernel triwet pada peringkasan 3 angka untuk responden dengan kadar glukosa darah 222 mg/dl. Terlihat perbedaan MSE yang signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi kernel triwet merupakan fungsi pemulusan terbaik yang dapat diterapkan untuk ketiga responden. Berikut adalah grafik rata-rata MSE untuk tiap metode peringkasan. Bila dilihat melalui grafik, dapat disimpulkan bahwa peringkasan luas dengan warna grafik biru memiliki nilai MSE yang lebih kecil dibandingkan nilai peringkasan lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa peringkasan luas merupakan metode peringkasan terbaik untuk diterapkan pada data spektrum. Simpulan dari penelitian saya adalah penerapan fungsi kernel mampu mengurangi pengaruh pencerahan serta noise pada data spektrum yang diringkas menggunakan ketiga metode peringkasan. Kemudian, fungsi kernel triwet merupakan fungsi kernel terbaik untuk diterapkan kepada ketiga responden, karena menghasilkan nilai rata-rata MSE yang lebih kecil dibandingkan fungsi kernel lainnya. Serta, peringkasan menggunakan perhitungan luas bisa dibilang lebih baik dikarenakan menghasilkan pola ringkasan yang menyerupai pola awal data, serta nilai rata-rata MSE yang lebih kecil. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan dalam penelitian saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.